nikah beradat, nanti pun kita beradat. Hormati orang tua kita, leluhur kita itu orang tua kita, bukan nanti. Ini kita Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi dengan permintaan maaf ini bukan berarti saya berhenti membongkar rahasia perdukunan. Membongkar rahasia perdukunan dan nantang dukun masih akan terus. Dan ini semakin memperjelas bahwa yang saya lakukan tidak pernah menyinggung adat ataupun budaya. Tapi yang saya lakukan fokus ke membahas tentang perdukunan yang merugikan masyarakat Indonesia. Karena agar masyarakat Indonesia tidak lagi diduitin dengan penipu-penipu yang berkedok seolah-olah tahu hal goib ini. Gitu, kurang lebih begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf karena yang tanda tangan di sini nanti Saudara Marcel dengan tim Panggung Adat. Jadi kami kasih mereka kursi supaya enak. Kalau berdiri nggak enak tanda tangannya. Jadi jangan salah paham. Nanti kok yang si Marcel duduk kami berdiri. Ya, jangan salah paham lagi. Ya, ini klarifikasi. Ini memudahkan kalau tanda tangan supaya nggak salah. Ya, tidak beretika. Jadi mohon maaf. Nah, terus sebagai Temanggung Adat Dayak akan menyampaikan hasil keputusan hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Jovinus Jailim untuk membacakan hasil keputusan hari ini. Ya. Terima kasih. Saya membacakan keputusan kita pertemuan persaudaraan hari ini dengan Adinda Marcel karena memang dia umurnya masih lebih kayak seumur anak saya. Hasil keputusan Barukup atau Bahaum Adat Klarifikasi Saudara Marcel Radival dengan pengurus Dewan Adat Dayak DAD DKI Jakarta, Jakarta 15 April 2023. 1. Marcel Radival Pesulap Merah mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adat Dayak pada khususnya dan atas informasi di medsos yaitu YouTube dan TikTok tanggal 9 April tahun 2023. Meminta dan memohon maaf bersedia untuk diselesaikan secara adat dari masyarakat adat Dayak Dewan Adat Dayak DAD DKI Jakarta. 2. Proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada tanggal 6 Mei 2023 di Rumah Adat Dayak atau Betang di Anjungan Provinsi Kalimantan Barat TMII Jakarta. 3. Rincian sanksi adat dan Dayaknya disebutkan tidak? Boleh. Tapi global saja ya. Nama adatnya tuh Sorok Sambah Kak Binua Talino Dayak. Artinya Saudara Marcel kepada saudara-saudara saya orang Dayak di Pulau Kalimantan maupun di mana berada, bahwa tidak ada niatan Saudara Marcel untuk melecehkan kayaknya atau merendahkan kayaknya etnis orang bangsa, orang suku Dayak atau Kalimantan secara umum, tidak. Jadi memang dunia medsos sekarang bisa membuat orang darahnya mendidih atau darahnya diam. Nah, inilah kita di sini ingin membuat darah kita semua dingin. Kita bersaudara, kita harmoni dengan alam dan sebagainya. Menjaga jangan ada lagi hal-hal yang mungkin gagal paham kita sebagai umat manusia. Demikian, ini nanti kita tangani Jakarta 15 April tahun 2023, Temanggung Adat Dayak Kanayan. Saya Dari semua hal yang gue udah alamin, dan kebetulan juga sebentar lagi mau Idul Fitri atau Lebaran. Ini untuk para dukun-dukun yang pernah gue ejek, yang pernah gue hina, yang pernah gue bongkar rahasia penipuannya. Gue ingin mengucapkan permohonan maaf bahwa kedepannya gue tidak akan berhenti menghina, mengejek, dan membongkar rahasia penipuan kalian. Dan mohon maaf juga, gue nggak akan pakai kata oknum ketika menyebut dukun. Dan satu lagi, guna-guna santet dan segala kiriman-kirimannya yang katanya udah dikirimin dari tahun 2016, ditunggu. Kok sampai sekarang nggak nyampe-nyampe nih santet dan guna-gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam toleransi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam jiwa buat saudaraku setanah air yang aku sayangi. Saudaraku, kemarin saya melihat unggahan terbaru dari DAD DKI Jakarta
atas masalah yang terjadi antara salah seorang pesulap di Jakarta dengan kami masyarakat Dayak Kalimantan. Jujur sebetulnya saya katakan yang terjadi di lapangan yang harus diketahui DAD adalah kami tidak ada yang membentrok-bentrokkan. Semua itu terjadi karena ada pemicu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Warga Dayak, mulai dari warga sampai ke anggota DPR, ya bahkan guru si pesulap itu sendiri bereaksi itu karena ada pemicunya. Ulah si pesulap sendiri. Jadi kami tidak merasa dibentrok-bentrokan. Jadi jangan mengalihkan subjek pembicaraan. Ya, ini kelihatan banget nih. Bicara sang pesulap ini muter-muter. Hari ini lain, besok lain, klarifikasi, besok lagi omong lain. Ya, jadi tolong DAD pahami bahwasanya kami masyarakat Kalimantan tidak merasa dibentrok-bentrokan. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kami tidak mungkin bereaksi kalau tidak dimulai. Kemudian kalian DAD di DKI Jakarta memang wakil kami masyarakat Dayak se-Kalimantan. Mohon setiap keputusan semua masalah tetap harus dimusyawarahkan dengan kami di Kalimantan. Karena biar bagaimanapun kalian ada wakil kami. Kalian tidak bisa jadi wakil kalau tidak ada kami. Ya. Dan tolong telusuri, simak baik-baik masalah yang terjadi dengan pesulap ini. Sekarang dia yang bikin kesalahan, kemudian dia meminta maaf, ya, datang ke DAD. Kenapa kalian yang membacakan selembar kertas permintaan maaf itu seolah-olah kalian yang bersalah? Di mana-mana yang bersalah itu yang menyampaikan kata maafnya, ya, bukan kalian yang membacakan. Karena saya setelah menyimak video ini, video kalian itu, yang bersangkutan malah terkesan cengengesan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Apalagi kalian yang membacakan surat itu, kalian merasa nggak dikerjain? Dan perlu kalian ketahui, tidak ada ceritanya orang minta maaf itu tidak merasa bersalah. Karena dia melakukan kesalahan, makanya dia minta maaf. Ya, jadi tolong dilihat video kalian lagi itu. Kelihatan sekali tidak ada penyesalan dari pesulap ini. Bahkan dia cenderung mau menyombongkan dirinya lagi dengan mengatakan mau buka trik lagi yang lain. Ini sombong, satu kesombongan. Tidak ada, saya melihat di video Anda, rasa penyesalan si pesulap ini tidak ada. Dan perlu saya ingatkan, selama ini orang-orang yang mengusik adat istiadat kami, ya, yang sudah-sudah itu melakukan permintaan maaf, kemudian ke Kalimantan, menjalani hukum adat di sana, sekaligus permohonan maaf dengan masyarakat di sana. Jadi bukan di Jakarta. Berikanlah satu edukasi, satu pembelajaran yang membuat jerah supaya besok-besok tidak ada orang lain yang berbuat seperti pesulap ini. Karena kalau yang diterapkan sekarang dengan pesulap ini, niscaya mereka-mereka yang mau berbuat lagi meremehkan adat kita, mereka berpikiran, nanti gampang diselesaikan di DAD DKI Jakarta aja, selesai. Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Adat tetap adat. Hukum adat harus di tempat adat Kalimantan, bukan di Jakarta. Berikan efek jerah. Ya, jangan seolah-olah kalian ini bisa memutuskan, kalian tidak melihat bagaimana perasaannya warga Kalimantan. Jangan seperti itu. Ada leluhur nomor 1. Ada leluhur kita itu bukan hantu. Leluhur kita itu orang tua. Jadi jangan asal memutuskan di Jakarta. Semua hukum adat di Jakarta, jangan. Hukum adat si pesulap harus datang ke Kalimantan, meminta maaf, menjalani hukum adat, baru bisa dikatakan selesai. Jadi tolong pahami,
Tolong pahami, kalian yang mewakili kami di Kalimantan ini, di Jakarta ya, tolong dipahami perasaan kami sebagai warga Dayak. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf jika saya mengingatkan saudara-saudaraku di DAD DKI Jakarta. Mohon maaf. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Salam toleransi, salam budaya, salam persaudaraan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, dan salam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picu salah paham saat bicara soal dukun. Pesulap merah disangsi adat Dayak. Marcel Radipal alias pesulap merah dikenai sanksi adat Dayak. Sanksi dijatuhkan karena pesulap merah dianggap memicu kesalahpahaman saat bicara soal dukun. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta, Lawadi Nusa, mengatakan pesulap merah dinilai melecehkan masyarakat adat Dayak saat bicara tentang dukun orang Dayak. Pesulap merah lalu diklarifikasi oleh Dewan Adat Dayak Jakarta pada hari Sabtu 15 April. Kata dukun dalam masyarakat adat Dayak adalah orang yang berprofesi membantu warga dalam hal melahirkan, disebut dukun beranak. Ahli patah tulang disebut dukun patah tulang. Mengobati orang yang sakit karena sembrono, kata Lawadi saat dimintai konfirmasi Senin 17 April 2023. Semua dukun orang Dayak pada dasarnya menolong, tidak untuk cari keuntungan pribadi, tegasnya. Dia mengatakan kesalahan kedua pesulap merah diduga sengaja menantang suku etnis dari dukun Dayak. Usai diklarifikasi, pesulap merah pun menandatangani berita acara bersama perwakilan Dewan Adat Dayak Jakarta. Poin-poin berita acara tersebut disampaikan tokoh masyarakat atau Timanggong Adat Dayak Kanayatan DAD Jakarta, Yopinus Jalim. Dalam pertemuan itu, pesulap merah mengakui kesalahannya. 1. Marcel Radipal, pesulap merah, mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adat Dayak pada khususnya dan atas informasi di medsos yaitu YouTube dan TikTok tanggal 9 April 2023, kata Yopinus Jalim. Dia mengatakan polemik tersebut akan diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada 6 Mei 2023 di Rumah Adat Dayak atau Betang di Anjungan, Provinsi Kalimantan Barat, TMI, Jakarta. Meminta dan memohon maaf bersedia untuk diselesaikan secara adat dari masyarakat adat Dayak DAD DKI Jakarta, kata dia. Dia juga mengatakan rincian sanksi adat Dayak akan dibacakan pada saat prosesi pemberian sanksi. Dia juga meluruskan bahwa pesulap merah tak bermaksud melecehkan adat Dayak. Saudara Marcel, kepada saudara-saudara saya orang Dayak di Pulau Kalimantan maupun di mana berada, bahwa tak ada niatan saudara Marcel untuk melecehkan atau merendahkan orang suku Dayak secara umum, kata dia.